Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Wa min dhalika ni'matil imani wal islam, wa karramana bi syahris siyami wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa azkas salam, wa ala ali baitihi sadatil a'lam, wa ashabihi al-qadatil kiram, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam bimithli hadha al-maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malikil 'allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab, wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, as-sa'imin was sa'imat. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, adalah nikmat besar dari Allah yang maha besar ketika kita dihadirkan di tempat yang menghasilkan kebaikan-kebaikan besar. Di bulan yang besar untuk menghadapi hari mahsyar yang sangat besar. Mudah-mudahan pada hari itu kita menjadi orang-orang besar yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berlama-lama di padang mahsyar, segera masuk surga, mudah-mudahan tanpa hisab, atau kalau dihisab, hisabnya dimudahkan. Semoga kehadiran ini salah satu usaha kita mempermudah hisab itu. Karena siapa yang hisabnya, timbangan amal kebaikannya berat, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya hisabnya bermasalah, siap di padang mahsyar berlama-lama. Man nuqishal hisab uzib, siapa yang hisabnya dimunaqashahkan, disidangkan, dipertanyakan, panggil saksi ini, saksi itu, panggil bukti ini, bukti itu, maka siap-siap untuk diazab. Semoga Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang Allah jadikan baginya Ramadan nuqtata at-tahawul, nuqtata al-intilaqil kubra, sebagai titik transisi, sebagai landasan pacu utama yang merubah kondisi alam ini dari kegelapan jahiliyah kepada terang benderangnya Islam, dari kezaliman jahiliyah kepada keadilan Islam, dari keraguan kaum jahiliyah kepada keyakinan Islam.
Saat itu Nabi SAW mendaki menuju Gua Hira di bulan Ramadan. Menjelang subuh datang kepadanya malaikat atau orang yang tidak dikenal. Apa istilahnya itu? OT? Orang yang tidak dikenal. Hah? OTK? Tidak ada istilahnya. Oh, OTK, orang yang tidak dikenal. Bukti tidak dikenal, beliau ketakutan. Di tengah gelapnya malam, diam kesendirian di Gua Hira. Subhanallah, tiba-tiba ada makhluk yang memeluknya erat-erat dan kuat-kuat dari belakang. Lalu dia katakan, Iqra. Diperintahkan pula sesuatu yang tak bisa Nabi lakukan. Qala ama ana biqari. Saya tak pandai baca. Masya Allah, dipeluk lagi erat-erat sampai dilepas lagi, Iqra, baca. Orang yang tak pandai baca suruh baca, kira-kira gimana? Hah? Pernah tuan-tuan ngajar anak yang paling payah diajar membaca? Hah? Pernah enggak? Yang nyuruh sabar, enggak sabar juga. Nah, ma'asyil kiram, akhirnya ketiga kali baru Nabi SAW dilepasnya setelah diberikan kepadanya kalimat, untayan-untayan kata yang menjadi mutiara, yang menjadi semboyan dan lambang kemajuan dan keadilan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Nabi SAW belum hilang rasa takutnya. Bayangkan dari ketinggian itu beliau berlari menuju rumahnya, ke rumah istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa dia bilang? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Menggigil beliau ketakutan. Sang istri yang sangat bijak tidak segera bertanya, apalagi mempertanyakan. Kemana jawabnya? Tak ada istilah tutionya. Dari kemarin-kemarin ngapain ke atas sendiri-sendiri? Tidak. Yang diminta selimuti, maka dia carikan selimut. Jadi ini pelajaran bagi para istri. Bila suaminya dalam kondisi tertentu, maka jangan nanti banyak tanya dulu. Biarkan dia tenang, dia bercerita sendiri. Setelah itu nanti akan tahu apa yang dia inginkan. Setelah itu baru didiskusikan. Ya, kalau suami kita barangkali melihat sesuatu di jalan kan, gemetar dia, pulang saking takutnya. Ya, setelah tenang nanti baru tanyakan, atau dia cerita. Apa kira-kira cerita? Tidak usah aja, tidak penting ya. Ma'asyarul kiram. Tapi Khadijah radhiyallahu anha diberikan kepada Nabi apa yang dibutuhkannya. Setelah itu Nabi tenang, lalu diceritakan, datang kepadaku seseorang yang datang. Lalu dia ceritakan apa yang terjadi, dan rasa takutnya yang tak yang tak kepalang membuat dia pulang. Khadijah radhiyallahu anha lalu mengatakan sesuatu yang menenangkan. Apa itu? Kalla lay yukhziyaka rabbuk. Demi Allah, engkau takkan pernah dihinakan oleh Rabbmu. Takkan pernah dihinakan oleh Rabbmu. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau orang yang suka menyambung silaturrahim.
wa tahmilul kal, suka menjamin orang-orang yang dalam kesulitan, wala tu'inu ala nawaibid dahr, dan selalu ada di saat terjadi musibah. Maka dia datangi Waraqah ibn Naufal, lalu Waraqah yang punya ilmu minal kitab, karena dia tanassar, ikut agama Nasrani, membaca kitab-kitab suci Taurat dan Injil, maka dia tahu itu adalah namus. Dia adalah namus malaikat Jibril dalam bahasa Ibrani, alladzi ata Musa, yang dulu datang kepada Musa. Kaum muslimin, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Siap-siap untuk berubah, siap-siap menjadi yang baik, siap-siap untuk menghapus catatan-catatan buruk, siap-siap untuk menyambung kembali hubungan yang sudah putus, siap-siap untuk mendapatkan kelapangan hidup setelah sempit, siap-siap mendapatkan jalan yang lurus setelah berbagai jalan yang buntu, yang menyesatkan ditempuh. Sekarang datang masanya untuk menghilangkan semua bentuk keburukan itu dengan datangnya Syahrul Quran, bulan Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam tak ingin umat ini datang Ramadan tapi merugi. Nabi tidak ingin umat ini datang Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam sudah ingatkan, beritahukan bahwasanya musim ini, Ramadan ini bukan sembarang musim, bulan ini bukan sembarang bulan, tapi syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa makna barakah dalam bahasa Arab? An-numu waz-ziyadah, tumbuh dan berkembang. Sekecil apapun amal di bulan ini, Allah tumbuhkan dan kembangkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalaulah tuan-tuan, kalaulah kita ini mengetahui ketika menabung di sebuah bank misalnya, siapa yang setor di bulan Ramadan 1.000 sehari, maka 1.000 menjadi 10.000 hitungannya, 100.000 menjadi 1.000.000, 1.000.000 menjadi 10 kali lipat, 10 juta, 10 juta menjadi, dah mulai payang hitungnya ya, dah banyak. Nah, 100 juta itu kelipatan terkecil. Kalau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatu bi asyri amsalha, suatu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin. Andainya kalian tanam 1.000 rupiah sedekah fi sabilillah atau amal saleh fi sabilillah, apapun amalnya, maka diberikan lipat ganda 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan tadi, karena kita selalu menghitung sesuatu dengan uang. The time is money. Bacanya money apa money? Hah? Ini bahasa munafik ini payah gitu. Nah, lain tulisannya? Hah? Lain bacanya. Makanya kalau datang di sana banyak khilafnya. Banyak khilafnya. Sah? Apa bacaan? Money apa money? Hah? Siapa yang bilang? Orang tu ya? Taib. Allah musta'an. Oh ni kok jadi wan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya kita nabung 1.000 rupiah, dituliskan 700.000, ada yang tak mau nabung kira-kira? Kita coba, saya buka 2 detik. Yang sedekah sekarang 1 juta, nah, bayar sama padar 10 juta. Ada yang mau? Tidak ada yang buat duit 10 juta. Kayaknya tidak yakin nampaknya. Karena yang janji saya. Sah? Jangan dulu. Nah,
Oh ada. Tidak yakin. Andainya saya katakan siapa yang berinfak 1 juta, dibayar langsung 10 juta, dituliskan 10 juta. Buka rekeningnya. Tidak paham. Awak nak punya bank, ada yang punya bank di sini enggak? Pegawai bank. Subhanallah, semuanya penikmat bank. Baik. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Andainya BSI tahu? Tak juga tahu. BRI tahu? Subhanallah, apa yang tuan-tuan tahu ni? Bank Muamalat tahu? Taib. Andainya selama bulan Ramadan setiap setoran 1 juta akan dituliskan 700 juta saldonya. Tak impak dari pahala di akhirat dah. Ekonomi itu dah umur tadi tu. Dikiranya pahala di akhirat. Bukan. Sekarang saya nabung setoran 1 juta setiap hari di bulan Ramadan, maka sekali setor 1 juta dituliskan saldo saya 700 juta. Kira-kira mau tak saya nabung? Tak semangat. Apa masalahnya? Baru hari kedua dah loyo. Mau tak? Mungkin saya akan telepon Pak Daryanto ni. Pak, saya minjam selama sebulan ni 30 juta. Untuk apa? Ngejar? Setor tadi. Setor 100 juta, dihitung 700 juta. Kalau sebulan berapa? Enggak biasa ngitung duit banyak tu lah. Nama bank aja enggak tahu. Ini kaum muslimin 700 juta kali 30. Ya Allah ya Rabbi. 700 juta kali 30. 3 kali 7 tak tahu juga. Subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kali ya? Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 kali ya? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 apa? Miliar. Kalau saya bacanya biasanya 21 ribu. Nah, ada bank yang seperti itu. Nah, kalau ada yang mengumumkan seperti itu, dan yang mengumumkannya adalah yang tak pernah mungkir janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Tak yakin tuan-tuan? Tak yakin? Nengok gaya yang tak yakin. Maka tak semangat. Kaum muslimin dan muslimat. Itu baru standar biasa. Sedangkan Ramadan lain cerita. Illa sauma. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Kira-kira balasannya lebih kecil dari yang tadi atau lebih besar? Di mana antum paham? Dari mana pahamnya? Nggak tahu, bilang aja lah biar saya jelaskan. Nah, karena dia jelaskan standar adasar. Sah? Standar dasarnya al-hasanatu bi asyri amsalihha. Karena Allah katakan kullu amal ibni adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuknya. Untuk dirinya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat, illa shaum, kecuali puasa. Nah, kalau puasa lain lagi. Berarti kira-kira naik apa turun? Karena Allah katakan untuk saya. Berarti untuk Allah lebih istimewa daripada untuk kita.
Makanya dalam doa, misalnya istiftah, para ulama menyebutkan mana yang lebih afdal doa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, daripada Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jumhur mengatakan yang pertama lebih. Apa sebab? Murni hak Allah di dalamnya. Jelas ya? Jelas. Makanya hak Allah di atas segalanya. Maka ketika Allah bilang li untuk saya, berarti hak dia, pasti dia akan berikan balasan yang lebih besar. Kalau sempat sekali lagi, kalau ada yang mengatakan siapa yang nabung selama bulan Ramadan ini, maka saldonya ditingkatkan, tidak ada batasannya. Tidak mau nabung? Tidak mau nabung? Ya, rugi sekali. Makanya kaum muslimin dan muslimat, para pencari pahala, benar-benar memanfaatkan untuk membuat setoran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, karena mereka ingin menjadi al-aktsaruna a'mala, al-ahsanuna a'mala, orang yang paling banyak amalnya, yang paling baik amalnya, sehingga dengan Ramadan ini bisa melampaui amalan orang lain yang tidak ikut Ramadan. Kalau bicara tentang Ramadan, banyak para ustaz kita sudah membahasnya. Mungkin sebelum Ramadan tuan-tuan sudah banyak mendengar. Di antaranya ada 2 orang datang masuk Islam di waktu yang sama, 2 bersaudara. Yang satu lebih giat beribadah dari yang satu yang lainnya. Yang satunya karena lebih giat dan ikut berjihad, syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah. Apa orang syahid, apa balasannya? Hah? Masuk surga? Hah? Masuk surga sama, jawab aja. Masuk surga tanpa hisab. Allah, masuk surga tanpa hisab. Subhanallah, yang satu hidup setahun setelahnya dan wafat di pembaringan. Setelah wafatnya, ini di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, Talha bin Ubaidillah. Siapa Talha bin Ubaidillah? Tahu? Ada yang tahu? Talha bin Ubaidillah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ingat loh, Talha bin Ubaidillah. Besok Ustaz tanya nanti, jangan lupa lagi ya, pertemuan selanjutnya. Aman tuh insyaAllah. Nah, Talha bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10. Bermimpi di malam hari dalam tidurnya, dan mimpi ada yang hak, ada yang batil, tapi ini adalah mimpi yang hak, karena ketika diceritakan ke Nabi benarkan. Apa mimpinya? Mereka bertiga, Talha yang mati syahid dan yang baru meninggal, mendatangi pintu surga. Ketiga-tiganya datang ke pintu surga. Dari dalam datang penjaga, Assalamualaikum. Lalu dipanggil yang namanya, baru dipanggil yang baru wafat, lalu dipersilakan masuk. Talha dengan yang mati syahid ini nunggu dulu. Setelah itu datang lagi sang penjaga, dipanggil yang mati syahid, baru dimasukkan ke surga. Talha menunggu. Tak lama datang lagi dia. Lalu dia katakan, anta irji, kamu pulang dulu. Lam ya'ni lak, belum masanya kamu masuk surga.
Apa maknanya? Hah? Talha belum mati. Syarat masuk surga mati dulu. Paham? Kalau ada yang klaim masuk surga sebelum mati, suruh mati. Ini pembohong besar. Suruh tobat habis itu mati. Paham? Kalau ada yang bilang syekhnya, walinya, habibnya capek masuk surga tiap hari, bilang dia bapak bacito joleji pandu to godang ya. Pembohong besar. Talha yang dijamin masuk surga, tapi karena belum mengurus surat jalan. Apa surat jalannya? Yang ditandatangani oleh malakul maut. Jadi siapa yang mau masuk surga tanpa dusta, mati dulu. Tapi mesti husnul khatimah. Puasa tak puasa itu macam lah, tak mungkin. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi jangan kayak yang cerita yang kita cerita kemarin tuh, masih lupa. Ada yang baru saja duduk di majelis ilmu, datang malaikat kepadanya, bawa masuk surga setiap hari. Pergi maghrib, pulang sebelum subuh. Masih ingat? Jadi akhirnya yang tidak berilmu tertipu, tapi yang berilmu tak akan tertipu. Makanya syaitan lebih sering membubarkan kajian. Syaitan membubarkan kajian. Iya ya. Nah, syaitan lebih takut kepada majlis ilmu daripada majlis zikir. Syaitan lebih takut kepada orang berilmu daripada ahli ibadah. Syaitan lebih takut kepada satu orang berilmu daripada 1000 ahli ibadah. Karena orang berilmu tak akan tertipu. Tapi ahli ibadah mudah disesatkan dengan syubhat. Nasallallahu alaihi afiyah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan anti majelis ilmu. Makanya lihat, yang sering dibubarkan majelis ilmu atau majelis zikir? Majelis ilmu. Apa sebab? Syaitan takut kalau orang berilmu. Sebab orang berilmu nanti membuat kesesatan-kesesatan itu terbongkar sehingga tidak diminati oleh orang-orang yang ingin darul akhirah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, lalu diceritakan oleh Talha kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sebelum diceritakan ke Nabi, dia ceritakan kepada sahabat yang lain sehingga santer berita. Tentu kan ini masalahnya masalah aneh ini. Orang mati syahid dikenal cepat masuk surga tanpa hisab. Sahih? Tanpa hisab. Ini kok bisa lambat? Akhirnya mereka membuat penafsiran. Biasalah diskusi ilmiah. Ya, yang kalau pakai pikiran tentu banyak pendapat, pasti berselisih paham. Sahih? Akhirnya Nabi alaihissalam datang membawa ilmu yang menengahi segala pendapat. Oleh sebab itu, supaya tidak silang pendapat, datangkan wahyu yang menyatukan atau membedakan mana di antara pendapat yang sehat dan mana yang tidak sehat. Ma'asyiral kiram. Nabi alaihissalam mengatakan, mimma ta'jabun. Kenapa kalian heran? Wallahi inna lama bainahuma fil jannati kama bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya jarak antara keduanya di surga sejauh timur dan barat. Masya Allah, pernah timur dan barat ketemu, Pak? Mau ketemu? Tolong jangan doakan dulu, Pak. Sebab kalau udah ketemu timur dan barat, kiamat lah. Kiamat dunia ini. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, jauh sekali. Kemudian Nabi jelaskan apa yang membuat yang satu ini lebih dulu dipanggil masuk surga dan lebih tinggi derajatnya. Qala alam ya'is ba'dahu sana. Bukankah dia hidup setelah saudaranya setahun? Alam yusalli kada wa kada. Bukankah dia solat
selama setahun itu berapa kali solat, baik yang wajib maupun yang sunat. Kemudian alam yudrik Ramadan, tidakkah dia mendapatkan satu kali Ramadan? Ini penekanannya. Nabi stressingnya di sini oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Seperti apa Ramadan itu ya Rasulullah? Lihat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu ketika diutus oleh Nabi untuk berperang jadi komandan panglima, lalu dia minta ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha lana syahada, ya Rasulullah, beri kami doa, doakan kami supaya Allah memberi kami mati syahid. Masya Allah, saya pergi perang ingin mati. Ini yang ditakuti oleh orang yang tidak takut, ya orang para penakut mati itu. Orang kafir takut mati, orang Islam suka mati. Makanya mereka ingin memadamkan ini, jihad ini tidak boleh dibaca. Jahat ya, kalau kita jahat tidak boleh, tapi kalau jihad tidak boleh padam dalam hati setiap muslim, karena jihad itu tidak sama dengan jahat. Paham? Kalau tidak paham, panjang lagi cerita kita nanti. Hari dah siang. Nah, jahat yang tidak sesuai syariat, yang tujuannya adalah menghabisi, bukan tujuan menghidupi. Sedangkan jihad adalah menghidupkan. Ya, sering saya ulang-ulang, Nabi alaihissalam berjihad menyelamatkan Mekah, tak boleh ada darah yang tumpah. Jelas? Naam, padahal baru kemarin 8 tahun yang lalu Nabi diusir, para sahabat disiksa, kemudian mereka diserang berapa kali, tujuan orang kafir menghancurkan mereka. Sekarang Nabi datang untuk menghidupkan mereka. Itulah jihad. Jelas? Bukan meledakkan bom ini dan itu tuh jahat itu. Nah, jelas? Belum lagi Salahuddin Al-Ayyubi misalnya membuka Baitul Maqdis baru 40 tahun atau lebih sebelumnya. Darah sampai berenang kuda-kuda perang orang-orang salib di situ waktu itu. Dan itu masih tersimpan di sana, di Vatikan sana, syair-syair mereka waktu itu. Dengan bangga mereka mengatakan kuda-kuda mereka berenang darah di Baitul Maqdis, sampai bangkai-bangkai setinggi bumbungan atap rumah. Tapi ketika Salahuddin yang masuk, katakan tak boleh ada darah yang tumpah di dalam kota. Tak boleh dibunuh warga sipil, orang tua, perempuan, anak-anak, rumah ibadah tidak boleh diganggu, para ulamanya tidak boleh maksudnya ulama ahli kitab tidak boleh diganggu. Sampai-sampai ketika diumumkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, tinggal pilih, kalian balik ke negeri kalian atau tetap tinggal di negeri Islam. Sebagian besarnya memilih pulang, memilih tinggal di negeri Islam. Karena dia lihat sendiri, dulu mereka yang buka Baitul Maqdis mandi darah, sekarang bersih dari darah. Itulah jihad fi sabilillah. Tapi itulah datang orang-orang yang tak paham agama, tiba-tiba taubat 2 hari ngaji, dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, akhirnya dikasih bom bunuh diri, akhirnya ledakkan sana sini, yang mati umat Islam sendiri juga. Dikatakannya jihad, itu bukan jihad, itu adalah jahat. Ustaz, Assalamualaikum. Kita sudahi? Belum, Ustaz, baru setengah aja. Kan masih ada setengah jam lagi. Atau ada kerja pagi ini? Saya ada. Alhamdulillah. Pokoknya kalau tuan-tuan nak selesai, bikin model-model ngantuk aja lah. Aman tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Sampai di mana tadi? Itu kan jumlah mu'taridah, la mahalla min al-i'rab. Bukan mimpi, Ustaz. Abu Umamah minta didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Minta kami mati syahid. Nabi ngutus mereka untuk menakuti orang kafir, kalau mati semua
Naam, maka Nabi mengangkat tangannya, Allahumma sallimhum, ya Allah selamatkan mereka, wa ghanimhum, beri mereka ghanimah, berarti menang. Berarti menang. Dari satu sisi mereka tak sesuai obsesi, tapi satu sisi menang dalam menjalankan misi. Sah? Nah, akhirnya beri kemenangan. Suatu waktu lagi Nabi utus lagi beliau. Lalu dia minta, ya Rasulullah, udwallaha lana syahada, beri kami rezeki mati syahid. Subhanallah, rindunya mereka pada syahid itu. Betul sih? Awak rindu sama Pak Syahid karena ada anaknya, kaum muslimin dan muslimat. Tapi Nabi tetap mengangkat kedua tangannya, Allahumma sallihum wa ghanimhum, ya Allah selamatkan mereka, beri mereka ghanimah. Ketiga kali masih minta ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'ullaha ay yarzuqana syahada, beri kami rezeki syahadat, mati syahid. Nabi berdoa lagi, Allahumma sallimhum, Allahumma ghanimhum, ya Allah berikan mereka kemenangan, berikan mereka ghanimah. Akhirnya Abu Mama tidak ada bakal mati syahid, nampak ya. Akhirnya dia minta ke Nabi SAW. Jadi kenapa dia minta mati syahid? Supaya masuk surga. Ternyata masuk surga dengan mati syahid, dengan mati syahid bukan dengan pahala mati syahid, kan beda. Siapa yang minta mati syahid dengan jujur dari hatinya, Allah beri pahala mati syahid sekalipun mati di baringan. Sekarang nampaknya tidak mungkin lagi itu, karena 3 kali doanya nih, permintaannya nih diabaikan Nabi SAW. Nabi berbicara dengan wahyu, ada yang lebih maslahat barangkali. Nabi ingin berikan ilmu kepada kita. Lalu akhirnya dia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan yang bila aku kerjakan aku mudah masuk surga. Nah, di sini Nabi berikan, alaika bis-saumi, alaika bis-saumi, engkau hendaklah senantiasa berpuasa. Berpuasa. Fa innahu la mithlalah. Dalam riwayat la idlalah, karena puasa tidak ada tandingannya. Puasa tidak ada tandingannya. Itulah menjadi saksi kebenaran mimpi Talha bin Ubaidillah tadi. Bukankah dia menemukan 1 kali Ramadan membuat langkahnya melesat melampaui orang yang hebat, mati syahid. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita mesti menjadi orang paling beruntung di bulan-bulan yang menjanjikan untung seperti bulan Ramadan ini. Banyak orang yang tidak mendapatkannya. Banyak orang mengharap tapi dia sakit. Banyak orang mengharap tapi dah duluan meninggal. Banyak orang berharap tidak dapat semangat, imannya sedang down. Alhamdulillah kita diberikan iman yang insya Allah sedang mob, yang tak pandai istilahnya, nanti saya baca boleh ya, mob on, sedang menyala insya Allah. Apalagi dia baru hari kedua dah padam, bahaya nah. Iya, masih pemanasan Ustaz. Ayolah, pemanasan. Ya, jadi tapi jangan lama sekali pemanasannya. Ma'asyiral kiram. Dan kita dapatkan, kalau ingin mendapatkan keberuntungan, paling beruntung di bulan ini, tidak ada jalan kecuali mengikuti orang yang paling beruntung dengan datangnya Ramadan, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling beliau selesaikan di dalam menghadapi bulan Ramadan ini adalah
memperbaiki atau meningkatkan hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Turun kepadanya ayat, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka kita harus meningkatkan iman, harus dengan iman. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Dan iman ini takkan subur kecuali dengan tauhid yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua segi, dalam semua sisi, dalam semua aspek, dalam semua faktornya. Maka tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya, seperti yang diajarkan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Bersihkan hati itu dari kotoran-kotoran syirik, kotoran nifak, kekufuran, keraguan terhadap ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena akan berimplikasi nyata pada kita memilih antara mengerjakan ibadah seperti ini atau ibadah seperti itu. Kita akan disuruh milih. Orang kadang ingin ibadah Ramadan mesti meriah, riuh, semangat. Tapi apakah semangat itu semangat yang diterima oleh yang kepadanya kita semangat? Syekh, apakah semua cinta diterima? Apakah semua cinta diterima? Hah? Kayaknya tidak ada yang pernah ditolak cintanya. Tidak ada yang pernah kecewa, ya, wajah-wajah manis semuanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak semua cinta diterima. Ya. Ini kalau saya bahas masalah cinta lagi, panjang lagi nanti. Orang-orang sampai gila-gila gara-gara cinta, tapi cinta ilegal. Cinta ilegal. Cinta legal tak ada yang bikin gila. Ya Pak? Ada orang habis nikah langsung gila? Tidak ada. Iya, cinta yang tidak legal, yang tidak sah, itu yang selalu bikin gila dan masalah. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan pernah terlibat dengan cinta ilegal, cepat dibuat gagal. Ya, cepat dihentikan. Atau cepat diresmikan. Hah? Paham tak? Kan ada kadang-kadang kita ada tua-tua ni kadang jatuh cinta juga lagi. Coba, kalau ada yang tua yang jatuh cinta, tunjuk tangan. Kita bantu. Bantuan tanpa bentuk apa untuk menggagalkan. Ya, Syekh, kaum muslimin dan muslimat, jangan ikuti. Oh, syaitan saya tidak tahan Ustaz. Syaitan itu hanya marketing. Tanda tangan terakhir tetap kita. Jangan mau dia paksa kita tanda tangan. Banyak orang tertipu gara-gara marketing kan? Awak tidak nak beli, tapi karena dia pandai merayu, akhirnya tekan juga. Setelah tekan kan sah kan? Tapi utangnya kita yang tanggung. Untungnya dia yang dapat. Maka syaitan tak mau rugi. Kita yang akan dibuat rugi. Makanya ingat, jangan ambil cinta ilegal. Ya, kalau mama nak berbini lagi, iya pandai-pandai lah bujuk isteri. Kalau tidak pandai, maka terima apa adanya. Iya, satu sudah cukup. Sudah sah. Kalau sudah lama, sudah cukup. Jadi kalau seandainya tidak bisa berani buruk di sini. Ini gara-gara buka cabang, tutup kantor pusat, bahaya. Nah, tidak ada cabang, ya pusat kalau dah tutup, pusat cabang pun
jatuh. Jadi makanya tidak bisa hanya dengan hawa dan nafsu, tapi benar-benar demikian juga ibadah ini. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan semangat, tapi pahami dan ingat apa yang yang diinginkannya dari kita. Jangankan kita, Nabi alaihissalam dilarang mengada-ngada. Nabi dilarang mengada-ngada dalam mencintai Allah. Fastaqim kama umirt. Istiqamalah seperti yang diperintahkan kepadamu. Makanya jangan melakukannya kecuali seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Inilah pentingnya imanan. Ini pentingnya iman. Maka Nabi alaihissalam memperbaiki hubungan ini dengan Allah SWT dengan apa? Sebelum puasa Ramadan datang, beliau sudah puasa untuk membuat Allah ridha kepadanya. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Saya ingin amalan saya diangkat di bulan Sya'ban, saya dalam keadaan berpuasa karena Allah suka kepada orang yang berpuasa. Man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, ini sunat dan wajib, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Nasallallahu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, ingat bahwa amalan kita yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam yang ikhlas karena Allah takkan diterima dan diproses walaupun sudah dicatat tapi tidak cair. Paham tak cair? Antum beramal nak tabar apa? Saldo tadi. Tak akan ada validasi, tidak akan ada cap kepengesahan, dan tak akan keluar di notifikasi. Ini mohon maaf saya pakai bahasa di sini. Iya, karena kita bahasa itu lebih akrab nampaknya. Sadar piti senang dengarnya. Nah, jadi kalau tidak ada validasi, tidak ada notifikasi, kecuali harus selesai dengan sesama hamba Allah. Khususnya rahim kita, saudara mara kita, ayah dan ibu kita, adik-beradik kita. Kalau sempat tak berkeselesaian, maka kata Allah SWT kepada para malaikat yang melaporkan, amhiluhuma, tunda proses pencairannya, lacikan berkasnya. Paham makna lacikan? Kalau berkasnya dilacikan, apa maknanya? Tunda bayar ya? Ini ada istilah tunda bayar kayaknya ya. Kabarnya APBD kita tunda bayar. Itu makanya hono kayaknya tidak turun ya. Yang merasakan itu pahit. Itulah rasakan itu. Kalau sempat tuan-tuan main proyek, habis itu tak cair dana, hutang dah banyak, gimana rasanya? Dah bekerja 3 bulan, gaji tak dibayar, gimana rasanya? Panial ya. Itulah makanya banyak demo. Kalau di akhirat bisa tuan-tuan demo, ada semangat demo lagi sana. Ketakutan kita, jangankan kita Fir'aun aja kuyu saat itu. Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, kuyu dia dibuatnya hari itu. Wujuhun yawma idzin khashi'ah wa khashatil aswatu lirrahman. Tidak ada yang berani bicara. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada ordan lagi hari itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka perbaiki hubungan. Makanya syarat diterima amal ada berapa? 3. Mantap. Tauhid yang kedua? Nah, sunnah yang ketiga? 2 aja? Tauhid. Yang kedua? Ikhlas. Apa beda ikhlas dengan tauhid? Tauhid itulah ikhlas. Makanya orang kafir tidak mungkin ikhlas. Makanya lawan bilang, saya ikhlas nih Pak. Enggak ya.
Orang musyrik tak mungkin ikhlas, munafik tak mungkin ikhlas. Yang ikhlas itu orang mukmin. Syarat 3, amal diterima itu ada 3. Tonton bilang 2, kurang itu. Kurang. Dah mulai masuk subuhan nampak. Bukan subuhan. Diterima amal itu 1, hubungan dengan Allah baik. Dah. Ini tauhid tadi. Yang kedua, hubungan dengan hamba Allah selesai. Dah. Yang ketiga, semua itu tidak mungkin berlaku kecuali mengikut sunnah Nabi SAW. Tidak akan mungkin antum berbaiki hubungan dengan Allah kecuali dengan sunnah Nabi. Kalau tanpa sunnah, hubungan akan baik. Apa sebab? Antum bergaya, tapi gaya antum tidak disukainya. Pernah dengar ada seorang penyair laki-laki dengan penyair perempuan saling, seorang penyair laki-laki di Andalus, ya, papan atas, Ibnu Zaidun jatuh cinta pada salah seorang penyair perempuan yang juga kelas papan atas, Wallada bintul Mustakfi. Cuman yang perempuan tidak mau, yang laki-laki, kalau ada orang mencintai yang tak mau, biasanya tergila-gila. Hanya satu hari dia pakai pakaian serba kuning, menurut dia gaya sekali, tapi dijawab oleh penyair perempuan dengan nada cemooh dan sinis. Dia pakai baju kuning yang pekat seperti sapi Bani Israel yang buat mata tak senang memandangnya. Bayangkan, orang yang kita inginkan cintanya justru mencemooh kita dengan bahasa sastra seperti itu. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak orang beramal tapi tidak tahu amalnya itu dengan ilmu atau bukan. Allah sudah ingatkan, Nabi sudah larang, kita yang keabai. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau nak kalian aku beritahukan orang yang paling merugi amalannya. Siapa mereka? Kaji malam nanti di Bangkinang. Iya. Judulnya Al-Akhsaruna Ramadana. Orang yang paling merugi di bulan Ramadan. Mau tahu? Ayo ke Bangkinang nanti malam. Kaum muslimin dan muslimat yang sekarang yang paling beruntung dulu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tersesat amalannya, usahanya di kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Semua mengira sedang berbuat baik. Semua mengira sedang berbuat baik. Oleh sebab itu, jangan main kira-kira, jangan main rasa-rasa, tapi pastikan dilakukan oleh orang yang paling beruntung dengan Ramadan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergerak dari jalannya walaupun hanya satu derajat, karena kemiringan 1 derajat membuat tidak berguna berabad-abad. Bukankah ada? Tonton pernah ke Jakarta? Ada sebuah bangunan, berapa lantai? 25 lantai, Pak, ya. Itu sejak dibangun sampai hari ini tak bisa digunakan. Apa sebab? Ada kemiringan. Hanya 3 atau kurang dari itu derajat. 3 derajat. Tak bisa digunakan. Iya. Karena salah konstruksi. Maka antum amalkan. Bila salah konstruksinya, bisa-bisa proyeknya tidak dibayar. Utang dah banyak. Itu yang bikin ponyang. Itu yang bikin ponyang. Kalau ponyang lumayan lah, bikin gila yang masalah. Paham? Yang bikin gila yang bikin masalah. Di akhirat tidak ada obatnya. Tapi kalau di sini masih bisa diupayakan. Sah? Di akhirat dah habis. Antum beramal sebanyak-banyaknya, iya. Tapi saya kira baik Allah. Ya kan tak disuruh kira-kira, katanya. Itu orang-orang jahiliyah dah salah kira semuanya. Sah? Orang-orang kafir dah salah kira semuanya. Semua mereka mengira masuk surga. Semua mereka mengira membuat cari keridhaan Tuhan. Sah? Tapi ternyata salah Tuhan. Salah
Tuhan. Kenapa? Kenapa salah Tuhan? Tidak paham. Paham pertanyaannya enggak? Orang yang tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertuhan juga mereka? Bertuhan? Menurut mereka benar apa salah? Menurut mereka benar apa salah? Salah. Benar. Yang salah siapa? Nabi Muhammad yang salah. Tapi kenyataannya nanti di akhirat mereka yang salah. Makanya mereka di akhirat diceritakan oleh Al-Quran, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka yang membanggakan logika, retorika hari ini di dunia, mengatakan orang Islam itu bodoh-bodoh, tidak pandai menggunakan pemikiran, mereka yang bilang nanti, andainya kami dulu berpikir menggunakan akal, andainya kami dulu mau mendengar, kami tidak masuk dalam surga yang menyala, dalam neraka yang menyala. Ini berita dari Allah. Sadaqallahul azim. Apa artinya? Ini bukan penutup bacaan. Ya, sadaqallahul azim. Allah yang maha agung, maha benar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Sudah berapa saya sampaikan? Baru satu, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah dan sesama makhluk. Ada dasarnya itu, ada. Ketika amalan dilaporkan dalam Sahih Bukhari di Senin dan Kamis, Allah tanyakan, kaifa taraktum fulanan wa fulan. Bagaimana kau tinggalkan? Allah Maha tahu. Tapi ini soalan dialog untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa Allah tugaskan malaikat dengan tugas-tugas yang Dia kehendaki. Lalu dikatakannya mereka berdua masih belum berbaikan. Qala Rabbi, qala Allah, amhiluhuma hatta yastaliha atau hatta yafi'a. Jangan diproses amalannya. Yang maknanya dilacikan tadi berkasnya. Sampai keduanya berbaikan kembali. Siapa yang terbaik di antara keduanya? Wa khairuhuma awwaluhuma yabda'u bis salam. Yang terbaik adalah yang memulai salam. Bukan pertama minta maaf. Tidak. Yang pertama memaafkan. Mana yang lebih hebat? Orang yang memaafkan atau yang minta maaf? Alhamdulillah. Oleh sebab itu segera maafkan. Karena kalau tidak maaf, dada itu sesak terus kemana pergi. Sah? Pergi ceramah subuh di Miftahul Jannah, lama sekali Ustaz Dasman. Akhirnya dah tersimpan pula. Kalau Ustaz Dasman ceramahnya lama. Besok pergi pula ceramah masjid lain. Ustaz Sianu, dia lombiok ceramahnya. Iya, memang sebentar cuman meleleh bahasanya. Akhirnya nanti penuh sesak dada antum dengan berbagai penjara-penjara. Maka bebaskan itu. Sehingga kita ketika di Ramadan ini bebas dari segala hal itu. Sehingga kalaupun ada peluang untuk saling mencerita dan berghibah, antum sudah bebaskan dia, tidak mungkin antum cerita lagi. Sah? Ingat, di Ramadan ini banyak pencuri. Mau tahu? Nanti malam insyaAllah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu selepas itu ikuti program-program utama Ramadan. Mau panjang cerita, mau pendek? Pendek aja lah ya. Ini poin aja lah. Ya, ini kan saya sengaja tidak to the point. Karena apa? Kalau to the point itu bikin ngantuk. 1, 2, 3, 4, 5, sah? Atau tidak pernah kuliah? Ya kami yang merasakan itu. Ya kalau belajarnya, syekhnya, baca kitab, kadang tanpa menoleh ke kita, dia lebih duluan ngantuk kadang dari kita. Nah, jadi bawahannya dah ngantuk aja. Nah, makanya sebab itu saya tidak langsung begitu poin 1, 1, 1, 2, tidak. Jadi kaum muslimin, program utama Ramadan khusus untuk mendirikan rukun Islam yang lupa lagi rukun Islam. Tidak apa-apa, 7 kali 3 aja lupa, apa lagi? Rukun Islam pertama syahadatin, yang kedua
salat yang ketiga, zakat yang keempat, puasa yang kelima, haji. Taib, yaitu puasa. Ini memang bulannya membangun pondasi yang keempat ini. Jangan sampai goyah. Makanya puasanya, singkat kata, ikut yang paling beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang terbaik. Inni atqakum lillah wa alamukum bih. Saya yang paling berilmu tentang Allah, ini keilmuannya. Wa atqakum lah, yang paling bertakwa, ini amalnya. Ilmu hanya sekedar pengetahuan, tapi ketakwaan itulah amal. Karena takwa itu adalah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tidak mungkin bertakwa kecuali orang beramal. Dan tidak mungkin bertakwa kecuali amal yang dibangun di atas ilmu. Makanya Nabi yang paling berilmu dan Nabi yang paling beramal. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ma'asyal kiram. Puasa. Dan alhamdulillah Nabi sudah pilihkan untuk kita puasa yang paling mudah. Dulu ahlul kitab bila sudah tertidur menjelang isya tak boleh lagi makan sampai besok. Alhamdulillah. Nak tidur berapa kali pun makan boleh berapa kali. Nah, cuman pandai-pandailah jangan sampai habis Ramadan sakit pula. Apa sebab 3-4 kali semalam makan, tidurnya siang tidur sampai pagi sampai sore. Tidak pas. Makanya Ramadan bukan bulan tidur dan bukan pula bulan makan. Tetapi dianjur makannya berpahala, memberi makan juga berpahala. Maka Nabi pilihkan sahur dilambatkan. Supaya apa? Supaya tidak tidur lepas sahur. Yang kedua, supaya kita dapat kebaikan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat subuh berjamaah. Tambah lagi kajian. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berbuka juga disegerakan. Masya Allah, tabarakallah. Berbuka disegerakan, bukan dilambatkan. Makanya jangan risau kalau sempat isya masuk kita belum makan, tidak boleh makan lagi. Bolehlah berlomba makan selepas azan maghrib itu. Tapi kalau seandainya masih boleh makan sampai sahur nanti, untuk apa berlomba makan pas maghrib itu? Minum makan kurma atau rutab beberapa butir, kemudian minum air, kemudian baca zahabal dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru. Insyaallah, misalnya kaum muslimin dan muslimat habis sebagai salat, ringan badan, sehat dan nyaman, rukuk sujud tak sesak napas, sah. Habis itu ya imam tentu pandai-pandai pula dia. Ramadan kan tak panjang-panjang maghribnya, sah. Subuh bagus panjang-panjang, sah. Karena orang memang sedang suka dibuai waktu itu kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, maka maaf kaum muslimin, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW berbukanya, mana yang lebih afdal, berbuka dengan air atau dengan makan? Baik, kan mau cerita panjang apa cerita pendek? Baik, Nabi memulai dengan makan rutab atau kurma. Baru kemarin, dan sudah sering saya baca dan kemarin saya dengarkan lagi, dan salah satu mukjizat, bukan apa namanya, ijazul ilmi, ijazul ilmi, semacam mukjizat keilmian yang ditemukan orang modern, bahwa makan itu lebih dahulukan dari minum. Maka minum setelah makan. Minum setelah makan. Dari mana diambil? Nabi SAW, kalau kalian berbuka, berbukalah dengan rutab. Kalau tidak dapat rutab, berbuka dengan kurma. Rutab kan kurma basah. Kalau kurma tamar, kurma kering. Tidak ada juga, baru minum air. Baru minum air. Didahulukan makan daripada minum. Oleh sebab itu, wallahu alam, ahli kesehatan mengatakan mencampur makan dan minum kurang dianjurkan. Kurang dianjurkan. Makan dulu,
habis itu baru minum. Kalau dilambatkan lebih sedikit, sekira setengah jam, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus untuk mengoptimalisasi metabolisme pencernaan makanan dalam tubuh kita. Tapi jangan sampai lupa pula 5 jam tak pula minum habis itu. Nanti dehidrasi kita. Jadi memang harus tertib. Wallahu a'lam, ini yang diambil dari bicara Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya Nabi sehat walafiat dan orang paling beruntung dari sisi ibadah dan pahala. Yang kedua, salah satu agenda besar Nabi alaihi salatu wasallam, kalau malam selalu dikaitkan dengan siang, dikaitkan dengan siang. Kalau puasanya di siang hari, maka malamnya dengan qiyam. Maka Nabi rangkaikan man shama Ramadan dengan man qama Ramadan. Kemudian ada malam yang lebih utama lagi, Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri. Yang ketiga, bahwasanya target minimal dalam Ramadan ini mesti dapat ampunan. Sebab yang tak dapat ampunan padahal itu dibagikan setiap malam, bahkan setiap saat Allah membuka tangan untuk kita mendapatkan ampunan, dan khususnya di malam-malam Ramadan. Tidak dapat juga, sungguh celaka kita. Gimana tidak dapat? Minta ampun aja tidak mau. Buktinya apa? Ada sebagian, auzubillah, ini rahasia kajian malam nanti ya, kadang-kadang tewas bahasa Melayunya ya, artinya KO oleh yang sepanjang ini. Tidak paham. Apa tak puas cucu? Ini sahur terlambat tadinya. Lah bunyi sirine, Allah sampai mokok lagi. Paham? Jadi gara-gara tidak sempat merokok, tidak puasa hari itu. Sejak kapan pula syarat sahur harus merokok? Bayangkan, yang begini apa yang diharapkan kaum muslimin? Atau gara-gara puasa tua, baru latihan puasa hari kedua, hari ketiga, hari keempat baru agak sedikit bangkit. Jadi hari pertama sampai jam 9, hari kedua sampai jam 11, hari ketiga sampai jam 1. Hari keempat hampir asar tewas. Tapi alhamdulillah karena nampak mertua tidak jadi. Hari keempat baru sabar puasa pertama. Ada banyak. Kadang-kadang dengan alasan kerja keras, bertukang dan sebagainya, akhirnya tidak puasa. Apa yang diharapkan dari orang ini? Orang Islam iya, saudara kita iya. Apa sebab? Karena tidak baik hubungan dengan Allah, tidak baik hubungan dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Karena komunitasnya komunitas yang tidak mendukung. Nasallallahu assalamu alaihi. Kata Nabi SAW, malaikat Jibril tekan raghima anfu, amin, kata Nabi SAW, man adraka Ramadan fala yughfar lah. Ini target minimalnya. Oleh sebab itu minta ampun terus, sehingga sampai Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, kalau ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah, tidak panjang doa aja. Kalau sempat buat proposal 15 halaman, doa 15 halaman untuk malam Lailatul Qadar. Sang Allahumma innaka afuwun sering lupa kita. Apalagi sampai 15 halaman. Itu untuk dapat fadilatnya enggak. Makanya ruh dari agama ini adalah at-taisir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Nah, oleh sebab itu mulai dari masuknya juga tidak memerlukan peralatan yang super canggih. Cukup dengan 2 mata. Tapi kalau pakai juga silahkan. Tapi jangan pindah ke teori yang lain daripada melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban. Ma'asyiral kiram. Apa lagi?
Lawan dari puasa apa? Ya makan dan minum. Ini apa definisi puasa? Menahan diri dari makan dan minum serta syahwat. Sekarang termasuk agenda utama kita membantu orang-orang yang berpuasa yang lapar itu untuk dikembalikan tenaganya. Nah, ini adalah agenda utama. Supaya apa? Orang biasanya kalau punya suatu pekerjaan ingin pekerjaan sampingan, sah? Sah? Cuman bedanya kalau di dalam negeri pekerjaan sampingannya berhubungan dengan jabatannya. Tapi kalau di Arab Saudi pekerjaan sampingan di luar jabatannya. Itu aja bedanya. Paham maksudnya? Payah jelaskan ya. Nanti aja lah, panjang nanti. Nanti ada pula orang tersinggung pula. Iya, pejabat di instansi yang sama memegang proyek di instansi yang sama, paham? Itu tidak ada di sana, ya, atau hampir tidak ada. Kalau di sini tidak, makanya orang di sini bisa jual beli jabatan. Apa sebab? Nak cari kerja sampingan. Itu 193 triliun. Nah, tidak paham juga, yalah bahaya sih. Jangan urus-urusan orang ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Apa tadi? Sekarang pekerjaan sampingan yang halal. Apa itu? Saya nak ambil pahala antum yang puasa. Maka saya siapkan perbukaannya. Bukan maknanya buka bersama. Yang salah paham. Ini setiap angkatan ada buka bersama. Akhirnya memang terbuka semuanya. Akhirnya solat maghrib dan isya tidak jelas, tarawih apalagi. Ini tidak dianjurkan. Tapi mempersiapkan perbukaan. Baik orang yang sedang di perjalanan tidak sempat berbuka di rumah, akan dikasihkan. Atau halnya pun hanya seteguk air. Dan kaum muslimin, para ulama menyebutkan khusus dengan berbuka, tidak. Sampai sahur pun masuk dalam bab ini. Apa untungnya? Man fattara sa'iman falahu ajrus sha'im. Siapa yang memberi perbukaan untuk orang yang puasa, dapat pahala orang puasa. Kalaulah membukakan puasa, membatalkan itu ya, kan membatalkan itu, mengganti tenaga yang hilang, diberikan pahala, kias aulanya menyiapkan tenaga untuk melaksanakan puasa, lebih berhak dapat pahala. Sah? Paham maksud saya? Hah? Sekarang orang kecapean bekerja, kita kasih minum dapat pahala kita. Tapi mana yang lebih patut dapat pahala? Orang yang akan bekerja itu kita kasih minum supaya lebih bertenaga. Hah? Secara analogi, menyiapkan tenaga untuk mengerjakan lebih besar daripada menyiapkan atau mengganti tenaga yang hilang karena pekerjaan itu. Lalu kenapa Nabi sebut fattara sa'iman? Para ulama menyebutkan karena pada umumnya menyiapkan perbukaan lebih mudah daripada menyiapkan persahuran. Sah? Jangankan untuk sahur orang, sahur awak aja payah. Iya dah. Jangankan menyiapkan sahur orang, sahur kita aja hampir tidak mau makan kita. Sah ya? Nah, jadi makanya tidak disebut. Atau min tanbih alal adna, yaitu ditunjukkan yang apa? Yang adna, yang lebih rendah, masuk di dalamnya yang lebih tinggi. Wallahu alam. Ala kulli hal, ada yang memahami secara harfiah letterlech bahwa hanya perbukaan saja, tapi wallahu alam para ulama menyebutkan masuk di dalamnya juga makanan sahur. Nah, usahakanlah sebanyak-banyaknya penghasilan yang halal ini, penghasilan tambahan yang dihalalkan ini. Tidak perlu kongkolikong, tidak perlu pakai suap, tidak perlu pakai ini dan itu. Semuanya halalun thayyib. Nah, makanya bab sedekah di bulan Ramadan adalah pintu yang terbuka selebar-lebarnya, khususnya al-it'am, yaitu memberi makan. Apa lagi? Doa. Ketika Aisyah mengatakan kalau saya ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Nabi baca, apa dia tanya, apa yang saya baca? Berarti yang mereka siapkan itu doa. Doa terbaik. Apa sebab? Karena orang puasa doanya
Tajam. Tambah lagi doa untuk anak kita, doa untuk istri dan suami kita. Pokoknya kalau banyak dendam-dendam di luar puasa misalnya, ada apa-apa pula, abang ini itu payah betul. Nah, sekarang doakan dia di bulan Ramadan ini, atau adik ini bagaimana, doakan dia bulan Ramadan ini menjadi orang baik. Dan jangan lupakan orang yang pengaruhnya besar kepada kita semua, para pemimpin dan para ulama kita, para da'i dan ustadz kita. Ya jangan gembira mereka berkelahi, apalagi di bulan Ramadan nih. Ini gara-gara hanya sebatang masalah menimbulkan dunia goncang semuanya. Dah, tutup aja lah ya, jangan dibuka-buka, nanti rusak hati kita. Ya, doakan saja mudah-mudahan Allah membukakan hati bagi yang keliru untuk menutupi kekeliruannya, dan bagi yang mengkritisi tetap menjaga adab-adabnya, dan jangan justru ketika dinasihati semakin sombong dengan kesalahan. Nasallallahu as-salamatul afiyah. Ma'asyiral kiram menikmati Allah. Apalagi Pak? Pak Deloyo nampaknya Pak. Qiyam sudah tadi, sedekah sudah tadi, Al-Qur'anul Karim yang dengannya kita buka majelis kita tadi. Karena Al-Qur'an ini merubah semuanya. Nah sekarang antum siap berubah, baca Quran. Kalau tak siap berubah, belakangi Al-Quran. Inna hadzal Quran rafa'allahu bi aqwaman, Allah angkat dengannya banyak kaum yang menerima. Wa adzalla bihi akharin, Allah hinakan dengannya banyak kaum yang menolak. Walaupun mereka orang-orang hebat, orang-orang berkuasa, akan tumbang karena kekuatan ini kekuatan Rabbani, kekuatan ilahi dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa ditolak. Penjajah dulu buat penelitian, Italia, Perancis dan Inggris, apa yang menyebabkan umat Islam itu cerdas? Lalu diketemukan ternyata dua faktor utama, Al-Quran dan bahasa Arab. Sehingga mereka buat image yang hafiz Quran, yang pandai bahasa Arab, orang terbelakang, kaum ortodoks. Akhirnya banyak masyarakat kita, orang-orang tua kita, sampai saya masih tua dulu, di masa saya tua dulu, ketika masuk sekolah pesantren, banyak yang menyesalkan, anak secerdas itu kok disuruh masuk pesantren? Cerdas pula. Tidak percaya saya. Tanyalah teman-teman SD saya di kelas 1 sampai kelas 6 juara umum kan. Tidak yakin juga nampaknya, ya Allah. Berarti tuan-tuan sudah marah dengan saya. Harusnya dia plus lah, ustadznya. Artinya saya cerita kenyataan. Kenapa tidak masuk SMP? Karena image yang terbangun waktu itu, kalau mau jadi orang hebat, cerdas anak, masuk SMP. Banyak fulus, masuk SMP. Cantik, masuk SMP. Ganteng, masuk SMP. Bagus perangai, masuk SMP. Tapi kalau sudah jahat, masuk pondok. Miskin, masuk pondok. Bongak, masuk. Itu dulu, buangan. Gara-gara hasil penelitian penjajah itu. Subhanallah. Ternyata alhamdulillah Al-Quran mencerdaskan. Ingin cerdas dalam sebulan? Khatam Al-Quran banyak-banyak. Ya, minimal 3 kali sehari. Maksimal sekali sebulan. Maksudnya maksimal waktunya. Minimal 3 kali sehari. Apa sih bilang tadi? Maaf, sekali 3 hari maksud saya. Sekali 3 hari seperti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maksimal sekali sebulan. Insya Allah antum tampil jadi orang cerdas, apalagi baca dengan tadabbur. Dah, kita cukup sampai situ ya. Mudah-mudahan target minimal jangan sampai lewat, dan maksimal harus kita raih, yaitu la'allakum tattaqun. Selanjutnya di kajian-kajian yang lain insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga jangan jerah. Dan kita akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.